Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan atau membuat suatu video. Dalam video ini saya akan membahas soal yang sudah pernah saya berikan. Nah, pada video kali ini saya akan membahas soal atau latihan atau tugas yang pertama kali saya berikan, yaitu tugas tentang rekonsiliasi bank. Ya, waktu itu saya menugaskan untuk mengerjakan soal S834A tentang rekonsiliasi bank dan jurnal. Ya, ini ada di halaman 437. Jadi nanti silahkan kalian bisa mencocokkan jawaban yang saya berikan ini dengan jawaban yang sudah kalian buat. Ya, baik. Kita akan coba bahas soal ini. Nah, dalam soal ini ada beberapa informasi atau data yang terkait dengan saldo kas, baik itu menurut bank maupun saldo kas menurut perusahaan, ya, dan juga beberapa informasi lainnya. Nah, kita akan coba bahas. Pertama, di sini diminta adalah membuat rekonsiliasi bank. Rekonsiliasi bank, ya. Nah, berarti kemarin saya sudah jelaskan tentang langkah-langkahnya ya dalam rekonsiliasi bank. Nah, kita akan coba membahas yang pertama. Kita buat dulu laporannya. Jangan lupa Anda tuliskan judulnya. Kemudian tulis juga nama perusahaannya, dan juga periodenya, 30 April 2015, ya. Nah, langkah yang pertama kita bisa melakukan rekonsiliasi dimulai dari saldo menurut catatan bank. Jadi di sini kita tulis dulu saldo menurut catatan bank. Berdasarkan soal atau menurut soal, saldo menurut catatan bank adalah 23.775.000. Maka di sini kita catat saldo menurut bank adalah 23.775. Ya. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita menambahkan apa saja yang sekiranya menambah saldo bank. Jadi informasi-informasi yang belum dicatat oleh bank atau informasi-informasi yang dapat menambah catatan kas pada bank. Di sini bisa kita lihat ya. Pertama, cek yang belum diuangkan. Ini bukan ya. Yang kedua adalah setoran sebesar 3.580.000 mencerminkan penerimaan tanggal 30 April yang terlambat muncul dalam rekening bank. Nah, berarti yang poin B inilah catatan atau informasi yang bisa menambah saldo bank. Maka di sini kita perlu tulis ditambah setoran tanggal 30 April ya, yang belum dicatat oleh bank. Di sini yang belum dicatat. Berapa nilainya? Nilainya adalah 3.580.000. Kemudian apalagi yang kira-kira bisa menambah catatan bank? Kalau kita lihat poin C, bank telah menerima pembayaran wesel. Ini bukan ya. Kemudian yang D, cek senilai 770 dikembalikan salah catat ya, seharusnya adalah senilai 700.000. Kemudian yang E-nya, cek yang ditarik senilai 330 salah dibebankan menjadi 3.000.000
300. Nah, yang poin E ini menambah saldo untuk catatan bank. Karena apa? Karena cek yang nilainya 330 tapi oleh bank malah dibebankan sebesar 3.300.000. Jadi di sini bank ini kelebihan membebankan, kelebihan mendebit begitu ya, sehingga ini harus dikoreksi. Koreksinya bagaimana? Koreksinya kita catat senilai dengan selisihnya. Ya, seharusnya dicatatnya 3.300.000, tapi bank malah membebankannya. Seharusnya dicatatnya 330.000, bank malah mencatatnya 3.300.000. Berarti ini ada selisih sekitar 2 juta ya, 2.970.000. Nah, ini juga kita catat. Di sini kita catatnya sebagai kesalahan pembebanan cek. Cek ya. Seharusnya 330 menjadi 3.300.000. Nah, ini selisihnya tadi 2 juta ya, 970. Silahkan nanti Anda bisa hitung kembali dengan kalkulator masing-masing. Nah, kemudian kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ini Rp30.325 ya. Nah, ini adalah langkah pertama. Langkah kedua. Langkah berikutnya adalah kita mencari informasi yang sekiranya mengurangi ya saldo di bank. Yang bisa menguranginya apa? Di sini berdasarkan soal, sini ada poin A, cek yang belum diuangkan. Ya, jadi bank belum melakukan pendebitan ya atas sejumlah tersebut, sehingga sementara dari pihak perusahaan atau organisasi begitu ya, perusahaan sudah mencatat sebesar sejumlah 7.840.000. Jadi kita di sini harus mengurangkan. Nah, di sini kita tulisnya dikurangi cek yang belum diuangkan. Ya, berapa nilainya? Kita langsung kurangkan saja sejumlah 7.840.000 ya. Nah, ini langsung kita kurangi. Jadi tanda kurung ini artinya mengurangi. Kita tinggal kurangkan saja. 5 8 4 2 ya. Jadi di sini saldo kas yang disesuaikan adalah 22.485.000. Nah, setelah itu kita akan melakukan rekonsiliasi dari pihak atau dari sisi catatan perusahaan. Maka di sini kita akan membuatnya ya. Di sini kita tulis saldo kas ya, ini harusnya saldo kas, kayak ini kas menurut catatan perusahaan. Nah, berdasarkan soal, saldo kas menurut catatan perusahaan adalah sebesar 18.885.000 ya. Nah, kemudian
sama langkahnya dengan apa yang sudah kita lakukan pada sisi bank, pada sisi perusahaan juga demikian. Kita cari hal-hal atau informasi yang menambah saldo catatan pada perusahaan. Nah, dalam soal di sini pada poin C ada informasi bahwa bank telah menerima pembayaran wesel tagih sebesar 3.780. Nilai yang tercantum dalam surat tersebut adalah 3.600. Nah, berarti di sini kita atau perusahaan menerima wesel, ya, menerima pembayaran atas wesel tagih sebesar 3.600, tapi yang diterima adalah 3.780. Berarti ada selisih, ya. Nah, selisih ini merupakan pendapatan bunga. Nah, maka di sini kita akan mencatatnya. Ambil charger. Kita akan mencatat di sini, kita catatnya adalah pembayaran, atau boleh juga dicatatnya wesel tagih saja, ya. Wesel tagih sebesar 3.600, ya. Nah, kemudian di sini ada pendapatan bunga sebesar 180. Kemudian apalagi ya yang kira-kira menambah? Kita cek lagi pada soal. Oke, semuanya sudah. Untuk yang menambah ini kita jumlahkan, jadi totalnya adalah 3.780, ya. Nah, ini kita jumlahkan. 5. Oke, ya, 22.665.000. Kemudian langkah selanjutnya adalah mengurangkan, ya. Jadi kita memeriksa memo debit, ya. Berarti hal-hal yang mengurangi saldo perusahaan. Nah, maka di sini kita catat dikurangi apa saja yang mengurangi. Bisa dilihat di sini ada poin D. Poin D ini adalah ada kesalahan catat, ya, ada kesalahan pencatatan dalam cek. Jadi cek senilai 770 ini dikembalikan telah salah dicatat oleh PT Benyamin menjadi 700. Jadi seharusnya ceknya itu senilai 770 tapi dicatatnya 770 sehingga ada selisih, ya. Maka di sini kita akan masukkan ke dalam rekonsiliasi. Keterangannya adalah kesalahan pencatatan cek. Seharusnya, boleh kita tulis, ya, seharusnya 770 menjadi 700. Nah, selisihnya yang kita catat di sini sebesar 70.000. Kemudian apalagi nih yang bisa mengurangkan? Di sini ada yang F, ya, poin F. Ini beban administrasi bank untuk bulan April sejumlah 110.000 rupiah. Kita tulisnya sebagai beban ADM. Nah, maka ini jumlahnya adalah 180, ya. Sehingga saldo yang disesuaikannya, ya, saldo kas kita tinggal kurangkan dari yang ini 5. Sama, ya, berarti saldo
kas yang disesuaikan menurut bank dan menurut perusahaan, menurut bank perusahaan ini sama. Jika saldonya sama, berarti rekonsiliasi yang sudah kita buat ini adalah benar. Ya. Nah, tuh rekonsiliasinya sudah selesai. Selanjutnya dari instruksi kita diminta membuat jurnal yang diperlukan. Ya, di sini akun-akun belum ditutup. Nah, jurnal di sini dibuat oleh perusahaan. Jadi yang menjurnalnya di sini perusahaan, sehingga yang dijurnal adalah transaksi-transaksi yang dilakukan oleh perusahaan atau koreksi yang ada dari sisi perusahaan. Ya, oke, ini kita tulis 1 untuk membuat rekonsiliasi. Maka yang kedua kita akan membuat jurnal, ya. Yang pertama adalah jurnal penerimaan pembayaran wesel tagih. Maka di sini jurnalnya jurnal wesel tagih. Sini kita jurnalnya adalah kas. Ya. Kemudian wesel tagih pada kredit dan pendapatan bunga pada kredit juga. Kasnya sebesar 3.780.000, wesel tagihnya 3.600.000, dan pendapatan bunganya 180, ya. Kemudian jurnal yang kedua, jurnal kesalahan pencatatan, ya. Pencatatan cek. Nah, karena cek yang salah catat itu adalah cek untuk membayar utang kita, gitu ya. Maka di sini kita harus catatnya utang usaha pada kas sejumlah 70.000, ya, selisihnya. Dan kemudian yang terakhir, sini aja deh, jurnal untuk biaya ADM, ya. Jurnalnya adalah beban ADM pada kas sebesar 110.000. Oke, ya. Nah, pertanyaan terakhir di sini, jika laporan posisi keuangan disiapkan oleh PT Benyamin pada 30 April 2015, berapakah jumlah kas yang seharusnya dilaporkan? Nah, jumlah kas yang dilaporkan adalah jumlah kas yang sudah kita rekonsiliasi atau saldo kas yang disesuaikan. Berarti jawaban untuk nomor 3 ini adalah sini aja, ya. Jadi untuk jawaban nomor 3, jika laporan posisi keuangan disiapkan, ya, pada tanggal 30 April, berapakah jumlah kas yang seharusnya dilaporkan? Jumlah kas yang seharusnya dilaporkan adalah sebesar 22.485.000, ya, rupiah. Nah, ini adalah pembahasan untuk soal S8 3A halaman 437, ya. Silahkan Anda coba lagi, ya. Kalau bukunya ada di kampus, tapi Anda bisa
buat lagi untuk latihan dan cocokkan jawabannya dengan apa yang sudah kita bahas kali ini. Ya, mudah-mudahan video ini bisa membantu. Nanti saya akan buat video lagi, mudah-mudahan bisa terbantu dalam kondisi kita pembelajaran secara e-learning ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.